Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang sangat penting bagi umat muslim. Selama ibadah haji, jemaah melakukan serangkaian ritual yang melambangkan kesetiaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual-ritual tersebut meliputi mengenakan pakaian ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, dan mencukur rambut. Ibadah haji juga menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar umat muslim dari berbagai belahan dunia. Di masa kolonial Belanda, pada rentang tahun 1824 hingga 1859, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pengetatan pemberangkatan haji kepada umat Islam di Nusantara. Dengan mengeluarkan ordonasi haji pada tahun 1859, Belanda berupaya untuk mengendalikan pergerakan orang pribumi ke Tanah Suci. Kolonial menilai bahwa haji menjadi ancaman eksistensi kolonialisme di Indonesia. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius oleh kolonial Belanda tatkala kolonial Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, dan haji ini lebih ketat daripada peraturan haji kolonial Belanda sebelumnya. Dan ordonasi ini memuat beberapa ketentuan, seperti yang pertama, calon jemaah haji harus memiliki pas jalan yang diperoleh dari penguasa setempat. Kedua, calon jemaah haji harus mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, calon jemaah haji harus melaporkan kepulangannya kepada penguasa setempat. Ordonasi ini diharapkan dapat membendung orang pribumi dalam menunaikan ibadah haji, sehingga bisa memperkecil kemungkinan adanya haji fanatik yang akan memicu perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, ordonasi haji tidak menyurutkan kaum muslimin di Nusantara untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut bisa dilihat dari tingginya keinginan umat Islam di Nusantara untuk pergi naik haji. Setiap tahun, jumlah calon jamaah haji semakin bertambah. Misalnya, pada tahun 1850, umat Islam di Nusantara yang pergi haji hanya berjumlah 74 orang. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1855, jumlah jamaah haji meningkat menjadi 1.668 orang. Dari jumlah tersebut, 860 orang memilih untuk bermukim di Mekah, lalu pada tahun 1893, masyarakat muslim di Nusantara yang pergi haji berjumlah 5.193 orang, sementara yang kembali ke tanah air hanya 1.984 orang. Suminto dalam politik Islam menerangkan, perlawanan terhadap pemerintah Belanda pada pertengahan abad ke-19 seperti Perang Padri dan Perang Diponegoro, yang menimbulkan kesan adanya haji fanatik. Pemberontakan Mutini atau Sepoy di India pada tahun 1857 menambah keyakinan pemerintah Belanda akan adanya haji fanatik. Sementara itu, Snok-Hurgronje dalam kumpulan karangan Snok-Hurgronje jilid 5 menjelaskan dari berbagai dokumen surat menyurat antara tahun 1881 hingga tahun 1883 yang dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda ini mencurigai beberapa syekh haji dan orang-orang yang bermukim di Mekah sebagai musuh yang berbahaya bagi pemerintah. Mereka yang menetap di Mekah dianggap sebagai pengaruh besar terhadap kehidupan spiritual di tanah air. Selain itu, dalam rangka melaksanakan politik haji, pemerintah Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap muslim yang dianggap fanatik, terutama mereka yang dari Aceh. Gerak-gerik mereka selalu diawasi.
Hal ini karena tepat pada waktu itu, Kesultanan Aceh Darussalam sedang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Akibatnya, kolonial Belanda mengusulkan agar pada tahun 1891 orang-orang yang dari Aceh tidak diperbolehkan untuk pergi haji. Sejak zaman VOC, haji telah mendapat perhatian khusus. Ketika VOC tiba di Indonesia, mereka menemukan sebagian Muslim yang pergi haji dan bertemu dengan jamaah haji dari negara Muslim yang lainnya yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Dikhawatirkan ketika mereka kembali akan menimbulkan perlawanan kepada kolonialisme. Dengan begitu, haji menjadi sangat ditakuti. Haji fobia sebagai bagian dari Islamofobia. Saleh Putihana dalam historiografi haji Indonesia menjelaskan, karena adanya pandangan yang seperti itu, orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan dalih harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kolonial Belanda. Dalam buku karya Henry Cambers Lawyer bertajuk Naik Haji di Masa Silam Jilid 1, pria bernama asli Muhammad Yusuf, kelahiran Goa, Sulawesi Selatan, itu tercatat pergi berhaji pada tahun 1649. Bermukim selama 20 tahun di Haramain, sebutan untuk Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf mendalami ilmu agama dari berbagai guru. Salah satunya Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Setelah puas mencari ilmu dari beragam guru di Timur Tengah, Syekh Yusuf kemudian pulang ke tanah air. Ia lantas menetap di Banten dan diangkat menjadi mufti atau pemberi fatwa, dan menjadi penasehat oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa berniat untuk menjadikan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di Banten, Syekh Yusuf bahu-membahu bersama Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC yang pada tahun 1682 hendak memonopoli perdagangan di sana. Setahun kemudian, kompeni berhasil menangkap Sultan Ageng, sementara Syekh Yusuf sendiri ditangkap pada September 1684. Mulanya, Syekh Yusuf dipenjara di Batavia, sebelum kemudian dibuang ke Sri Lanka. Di sana, dia aktif menulis berbagai karya, di antaranya Al-Barakat Al-Sailaniyah, Al-Nafhat Al-Sailaniyah, Al-Manhat Al-Sailaniyah, Fi Manhat Al-Rahmaniyah. Ia kemudian berhasil menjadikan Sri Lanka sebagai tempat transit para jemaah haji Indonesia yang hendak ke Mekah ataupun pulang dari Haramain. Para jemaah haji itu selanjutnya membawa buku-buku Syekh Yusuf ke daerah mereka. Aktivitas Syekh Yusuf itu dianggap menyulut para haji untuk memberontak kepada VOC. Alhasil, Syekh Yusuf diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1963. 5 tahun kemudian, ia menutup usia di sana. Salah satu pahlawan nasional ini kemudian diberi gelar Tuanta Salamaka Rigowa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Muhammad Irfai Muslim dalam makalah studinya yang berjudul Historiografi Manajemen Haji di Indonesia, Dinamika dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan, yang menuliskan bahwa tekanan dari penjajahan Belanda tersebut menimbulkan pergolakan di kalangan kaum pribumi untuk melawan. Hal tersebut juga mempengaruhi dari kebijakan Belanda yang menguasai Nusantara ini dalam hal pembatasan perjalanan haji ke Mekah. Irfai Muslim mengutip hasil penelitian terdahulu dari Mohroshid tahun 2017 yang menyebutkan bahwa praktik perjalanan haji masyarakat Muslim Indonesia sudah dimulai pada abad ke-16. Namun sepulangnya jemaah haji Indonesia ke bumi Nusantara, semangat, cinta tanah air para jemaah semakin meningkat, sehingga
pada saat itu pemerintah kolonial membuat aturan yang memperketat proses dari perjalanan haji. Dengan dalih perlawanan tersebut, pihak penjajah dalam hal ini, pemerintah Belanda membuat aturan birokrasi yang cukup rumit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan jemaah yang akan berangkat ke Makkah dan juga tatkala kembali ke tanah air. Menurut Irfai Muslim, kekhawatiran Belanda ini terhadap para calon jemaah haji bukan tanpa alasan. Pemerintah kolonial Belanda membatasi calon jemaah haji yang hendak berangkat ke Makkah dengan bertujuan untuk mengendalikan perlawanan pribumi ketika sekembali dari ibadah haji. Alasan lain, pemerintah kolonial ini mengawasi secara ketat calon jemaah haji adalah mereka mengkhawatirkan bahwa ibadah haji bukan hanya kegiatan bersifat ritual saja, namun mereka menganggap bahwa kepulangan jemaah haji dari Mekah membawa sebuah semangat perlawanan kepada pemerintah kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, regulasi tentang perhajian sengaja tidak dikelola dengan baik. Menurut Zainal 2012, pemerintah Hindia Belanda membiarkan pengelolaan haji dalam keadaan serba kekurangan dalam hal pelayanan juga ketertiban, yang tujuannya agar masyarakat Nusantara enggan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Pembatasan perjalanan haji oleh pemerintah kolonial Belanda ini juga dicatat oleh Bernard Hubertus Maria Fleck dalam bukunya yang berjudul Nusantara Sejarah Indonesia. Bernard mencatat bahwa Perang Jawa pada tahun 1828 yang dikorbankan oleh Pangeran Diponegoro telah memberikan trauma kepada pemerintah kolonial Belanda. Pangeran Jawa yang taat kepada Islam itu menyerukan konsep jihad dan mengobarkan semangat perang melawan Belanda. Jihad yang dikomandoi Diponegoro itu merupakan gerakan yang paling berbahaya dan paling masif yang pernah dihadapi Belanda di Jawa atau juga di seluruh Nusantara. Peristiwa perjuangan atau jihad yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa ini berakhir pada tahun 1930 dengan ditangkapnya sang pengobar jihad yang kemudian dibuang ke Minahasa. Fleck mencatat, hampir 15.000 serdadu pemerintahan gugur. Di antaranya 8.000 orang Eropa dan jumlah orang Jawa yang meninggal akibat perang oleh penyakit dan juga kelaparan selain oleh pedang diperkirakan 200.000 orang. Perang Jawa menciptakan trauma yang begitu besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Jihad menjadi kata yang sangat menakutkan. Orang-orang Jawa yang dianggap sinkretis dan toleran tiba-tiba menjadi pemberani dan tidak takut untuk melawan. Kegelisahan ini kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam, agama orang Arab yang telah membuat orang Jawa menjadi memberontak. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.